Halo permisa, kita lanjutkan lagi topik kita manajemen energi. Ini adalah sesi ke-6, bagian ke-6. Dan hari ini kita akan membahas masalah konsep kunci ketiga. Apa itu konsep kunci ketiga? Yaitu apa yang dinamakan dengan Energy Performance Indicators atau indikasi atau indikator kinerja energi. Nah, bicara soal indikator kinerja energi eh, ini adalah topik yang sangat ya cukup panjang. Jadi mungkin butuh 3 sesi atau 4 sesi mungkin, eh, 2 atau 3 sesi lah untuk membahas ini ya, konsep kunci ketiga, ENFIS atau Energy Performance Indicators. Bicara soal indikator kinerja energi, maka sebagaimana implementasi dari sebuah program, ya kan, program apapun, ya, itu kita membutuhkan suatu alat ukur, sebuah ukuran eh, atau indikator, ya, indikator. Dalam hal ini adalah indikator kinerja, agar kita bisa membandingkan antara indikator kerja pada saat ini dengan tahun depan, antara tahun ini dengan tahun baseline, dengan tahun acuan misalnya. Sehingga kita bisa menilai berada di mana kita, apakah kita jalan di tempat, mundur ke belakang, atau lebih maju dari acuan, atau dari baseline, atau dari tahun yang lalu. Begitu. Dan bicara soal kinerja, kita bicara soal kinerja ini bisa bicara kinerja keseluruhan pabrik, atau orang bilang overall plan, ya, secara keseluruhan. Bisa juga per proses atau per pabrik atau per plan. Jadi satu industri besar kadang-kadang banyak factory di dalamnya, banyak pabrik di dalamnya. Bisa saja kinerja per pabrik, kinerja per proses, atau kinerja keseluruhan industri, keseluruhan plan, ya. Yang dimaksud proses ini misalnya steam system atau compressed air system, production system, ya kan. Nah, ini adalah bicara soal proses. Walaupun di proses itu nanti ada alat-alat yang besar, significant energy use, yang kadang-kadang alat besar itu juga bisa saja kita hitung juga kinerjanya, ya, kinerja energinya. Misalnya steam system. Di dalam steam system itu ada boiler. Di compressed air system ada kompresor, ada dryer dan lain-lain. Masing-masing kita bisa monitor, kita bisa tetapkan kinerja energinya, dan kinerja energi itu kita hitung dan kita bandingkan dengan kita buat baseline-nya, acuannya, lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun, kita buat target dari tahun ke tahun. Nah, ini kira-kira gambaran dengan pengantar dari kinerja energi, ya. Um, kita mulai dari ilustrasi, ya, untuk menggambarkan kemana kita akan menghitung kinerja energi ini. Coba kita bayangkan data-data berikut. Mana yang lebih baik kinerja energinya? Ya. Kalau kita bicara kinerja energi itu adalah konsumsi energi. Jadi kita bicara besaran absolut, ya. Berapa kWh konsumsi energinya, berapa liter, berapa ton, berapa kilogram, berapa megajoule, berapa BTU, dan satuan-satuan yang lainnya. Berarti kita bicara satuan energi, ya, absolut, berapa konsumsi energinya. Nah, misalnya kita bandingkan dua pabrik A. Konsumsi energi pabrik A 100.000 kWh per bulan. Konsumsi energi pabrik B 90.000 kWh per bulan. Nah, kalau kita melihat membandingkan dengan dua angka ini saja, maka kita bisa lihat bahwa pabrik B lebih kecil konsumsi energinya dibandingkan pabrik A. Nah, apakah ini cukup? Dengan informasi seperti ini kita menentukan mana yang terbaik kinerja energinya. Ya, kalau jumlah energi itu menjadi ukuran, jumlah konsumsi energi menjadi ukuran, maka pabrik B lebih sedikit konsumsi energinya, dan bisa kita katakan pabrik B lebih bagus kinerja energinya. Nah, apakah ini digunakan orang cara seperti ini? Ya, pengalaman saya di lapangan ya begitu. Banyak orang membandingkan seperti itu.
oh kok pabrik dia sama-sama bikin sepatu, misalnya, kok konsumsi energi per bulan sekian, kok kita pabrik B, pabrik kita kok sekian gitu kan. Menganggap sama-sama memproduksi produksi sepatu yang sama, lalu kenapa kok konsumsi energinya berbeda gitu kan. Nah, yang lebih kecil itu dianggap lebih baik kinerjanya. Ya. Eh, Lalu kita lihat fenomena yang lain. Masih konsumsi energi, ya. Apakah kinerja energinya membaik atau memburuk? Nah, kita bandingkan suatu pabrik yang sama, di pabrik yang sama, misalnya di bulan Januari konsumsi energinya, konsumsi energi 100.000 kWh, lalu di bulan Februari konsumsi energinya 80.000 kWh. Pertanyaannya, ini pabrik yang sama, apakah kita bisa mengatakan bahwa pada bulan Februari karena konsumsi energi lebih kecil, maka kita bisa katakan kinerja energi membaik? Ya kan? Ya. Karena kenapa? Kalau dari penilaian sederhana nggak mungkin kita mengatakan Februari lebih buruk dari Januari. Kenapa? Karena nyatanya Februari konsumsi energinya lebih sedikit. Nah, ini yang seringkali juga menjadi menjadi yang umum pendapat-pendapat di pabrik. Dia kalau mereka mengatakan berapa konsumsi energinya, oh sekarang turun Pak, waduh dia senang bos, ya kan, pimpinan senang karena konsumsi energi bulan ini turun, ya bagus ini. Nah kalau bulan depan naik, dia akan marah-marah, kenapa kok naik, ya dia akan menyangka bahwa kinerja energinya memburuk ketika konsumsi energinya naik. Ini kalau kita melihat konsumsi energi saja, ya kita melihat kinerja itu hanya dengan melihat besarnya konsumsi energi. Berarti ini adalah ukuran absolut, ya. Ukuran numerik, berapa kWh, berapa megajoule, berapa ton, berapa kilogram, berapa liter dan seterusnya, ya kan. Nah, sebetulnya energi itu untuk apa sih gitu kan? Ini untuk kita mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana sih sebetulnya kita mengukur kinerja energi itu, ya kan? Karena kita tahu bahwa energi itu kita konsumsi itu kan untuk suatu keperluan, untuk suatu benefit, ya. Kita menggunakan energi untuk suatu kepentingan, ya kan? Untuk kepentingan itu bisa kita namakan adalah benefit, ya, suatu yang menguntungkan manusia, menguntungkan industri, ya kan, menguntungkan pabrik gitu ya. Misalnya, ya kita lihat produksi. Energi untuk menghasilkan produksi misalnya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan contoh yang tadi, ya kan? Pabrik A, ya, itu tadi mengkonsumsi 100.000 ton kWh, 100.000 kWh. Lalu pabrik B itu mengkonsumsi 90.000 kWh. Tapi kita lihat produksinya, pabrik A itu ternyata produksinya 1.000 ton. Lalu pabrik B itu 100 ton. Nah, dari sini kita berpikir, memang sih, atau kita bisa bandingkan juga kita tadi bandingkan bulan, ya. Bulan Januari misalnya 100.000 kWh, bulan Februari 90.000 kWh. Apakah kita bisa mengatakan Februari lebih bagus daripada Januari? Nah, kalau nyatanya ternyata di bulan Februari, ya, energi sebesar 80.000 ton tadi, ya, di bulan Februari itu hanya digunakan untuk memproduksi 100 ton. Bandingkan dengan di bulan Januari, walaupun konsumsi energinya lebih besar yaitu 100.000 kWh, tetapi di bulan ini energi sebesar itu digunakan untuk menghasilkan produk 1.000 ton. Nah, dari sini lalu kita mulai berkembang pemahaman kita bahwa konsumsi energi saja itu tidak bisa kita tidak bisa kita menjadikan patokan untuk mengatakan ini lebih baik atau lebih jelek, ya kan? Kita harus melihat energi itu untuk apa, ya kan? Energi itu untuk apa? Sama dengan kalau di manusia ada produktivitas misalnya. Seorang pegawai, misalnya seorang tukang kebun, ya kan? Ya. Lalu ada kasus yang lain di tetangga kita misalnya, atau di bulan yang lain kita punya 2 tukang kebun. Katakanlah di bulan Januari kita punya 1 tukang kebun, di bulan Februari kita punya 2 tukang kebun. Lebih bagus mana, 1 tukang kebun apa 2 tukang kebun? Ya, kita lihat bahwa
Dua tukang kebun makannya lebih banyak, gajinya lebih besar, gitu kan? Gajinya lebih besar, ya kan? Sedangkan satu tukang kebun makannya lebih sedikit, gajinya mungkin lebih sedikit karena satu orang, gitu kan? Nah, kita sulit membandingkan itu. Kita sulit mengatakan bahwa dua orang ini yang bulan Februari, karena kita mempekerjakan dua orang, kita tidak bisa langsung berkesimpulan bahwa dua orang ini lebih bagus karena pasti produktivitasnya lebih tinggi, ya kan? Karena bisa saja si A nih yang cuma sendirian itu menyelesaikan kebun, misalnya dia memacul kebun 100 meter persegi ya dalam satu bulan. Menanami kebun 100 meter persegi misalnya. Sedangkan yang berdua ini B dan C hanya menyelesaikan 60 meter persegi. Ya kan? Kenapa demikian? Bisa saja karena memang eh, tingkat kecepatan kerja si B dan si C, efektivitas kerja si B dan si C, skill dari si B dan si C itu tidak sebagus si A, jauh di bawah si A. Atau mungkin saja si C sakit dalam waktu setengah bulan, atau lebih banyak sakitnya, atau berdua itu sering sakit gitu kan, ganti-gantian. Nah, jadi kita kita tidak langsung mengatakan yang besar itu lebih bagus daripada yang kecil gitu kan. Gitu. Eh jadi kalau kita bicara kinerja energi, berarti kita kesimpulannya adalah kita mengukur berapa jumlah energi yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk katakanlah. Ini mungkin lebih pas daripada kita mengukur kinerja energi dengan hanya mengatakan berapa jumlah energi yang dikonsumsi. Tapi kita bisa juga lebih komprehensif kalau lebih dalam maknanya kalau kita mendefinisikan kinerja itu adalah berupa jumlah energi yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk. Nah, muncullah istilah ini, suatu istilah yang disebut dengan intensitas energi atau indeks konsumsi energi atau dalam bahasa Inggris energy specific consumption. Ya, apa itu energy specific consumption? Nah, misalnya ini ada dua pabrik ya memproduksi katakanlah makanan atau tepung lah katakanlah, maka pabrik yang satu ini yang hijau ini dia memiliki intensitas atau specific energy consumption sebesar 0,42 kilowatt hour per kilogram. Sedangkan yang biru ini pabrik biru dia mengkonsumsi energi 0,48 kWh per kilogram. Ya. Kita lihat bahwa specific energy consumption dari yang hijau ini lebih kecil dibandingkan yang biru. Dengan kata lain, secara cepat kita bisa menilai bahwa pabrik yang hijau ini lebih hemat dibandingkan pabrik yang biru. Ya, atau ini pabrik yang sama tapi di bulan yang berbeda. Ini di Januari, ini di Februari misalnya. Kita bisa mengatakan bahwa di Januari ini lebih baik dibandingkan Februari. Kenapa? Karena untuk menghasilkan 1 kilogram produk dia membutuhkan energi yang lebih sedikit, gitu kan. Nah, cara ini lebih bagus dibandingkan cara yang sebelumnya, yaitu hanya dengan konsumsi energi, ya kan? Walaupun kita harus hati-hati karena cara ini pun mengandung perangkap-perangkap. Jadi mengandung perangkap-perangkap karena bisa jadi nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya. Bisa jadi yang 0,48 ini ya kan, dia memproduksi lebih sedikit, gitu kan? Lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Makanya dia lebih besar angkanya. Karena ini lihat, ini adalah energi persatuan produk. Kalau produknya lebih kecil, lebih sedikit, maka dia akan naik angkanya, ya kan? Tetapi kalau produknya itu membesar, naik, maka specific energy consumption itu akan mengecil. Ya, memang demikian. Tetapi ini kita harus hati-hati karena kecil dan besarnya ini bisa jadi bukan dihasilkan oleh dari program energi efisiensi, tetapi dari banyaknya dan sedikitnya produk. Nah, ini nanti ke depan kita akan lebih bahas lagi lebih detail ini masalah specific energy consumption dengan contoh-contoh dan pendalaman konsep. Demikian.